Apakah kamu tahu bahwa setan itu utusan Allah? Apakah kamu tahu syahadat itu apa? Kalau kamu tanyakan kata Muhammad, Sebelum kita ke syahadat, kamu tahu syahadat nggak? Sebelum kita ke syahadat, saya mau Belum tanya kamu dulu. tahu. Apakah setan itu utusan Jawabannya di Allah? situ. Nah, gini, pertanyaannya data yang valid. Jangan kemana-mana. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan ayatnya. Data yang valid. Kamu tahu? Baik, saya tunjukkan surat Maryam. Baik ya, surat Maryam ayat yang ke Bentar. Di dalam Quran surat Maryam, di mana di sini dikatakan bahwa iblis itu adalah utusan, setan itu adalah utusan Allah, betul? Perhatikan sebentar ya. Bukan. Waktu sebelum itu iblis itu dulu memang makhluk yang menyembah Allah. Tapi ketika dia sombong, dia diusir dari surga. Ya, berarti itu maksud ayat itu. Berarti setan itu diutus Allah nggak? Sekarang itu begini. Sebentar, saya tanya, setan diutus Allah nggak? Enggak. Hah? Enggak. Setan tidak diutus Allah. Enggak diutus. Dia enggak diutus Allah. Kalau saya tunjukkan bahwa Allah mengutus setan-setan gimana? Sekarang begini. Baik, saya tunjukkan ya bahwa Allah mengutus setan. Ntar. Perhatikan ya. Aduh, saya itu ayat-ayatnya tidak hafal, teman-teman. Perhatikan. Di dalam Quran surat Maryam ayat 83. Tar, saya balikin dulu kamera saya. Kalau kamu baca, bantah dulu argumenmu. Sebentar, saya bantah dulu argumenmu. Balikan kamera saya. Oke. Ini Quran surat Maryam ayat 83. Oke? Dan tidakkah kamu Al-Qur'annya baca kalian? Dan tidak kamu takut sama terjemahan Al-Qur'an? Takut? Enggak. Terjemahnya salah. Kamu baca. Apakah terjemahnya salah? Ya, kamu baca. Oke, baik. Tidaklah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim atau mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir. Pertanyaan saya nih, baca tafsirnya ya, baca tafsirnya nih. Tidakkah kamu wahai Rasul melihat bahwa sesungguhnya kami menguasakan setan-setan kepada kafir nih, mengutus setan-setan nih, perhatikan nih. Saya bacakan nih ya. Melihat nih. Tidakkah engkau wahai Rasul melihat bahwa kami telah mengutus setan-setan itu? Jadi yang mengutus setan siapa? Enggak, gini. Sebentar, saya tanya dulu, yang mengutus setan siapa? Yang mengutus setan siapa? Enggak, sekarang kamu gini. Duh, mulai. Kamu ngerti akrobat dah, sudah akrobat. Ibnu Sabil, saya tanya, siapakah yang mengutus setan? Kamu kemana-mana. Siapakah yang mengutus setan? Saya tanya, kamu ngerti asbabun nuzul nggak? Ya, sebelum kita ke asbabun nuzul, siapakah yang mengutus setan? Sebelum kamu mengartikan itu, sebelum kamu mengerti tadi kamu bilang karena utusan maka tidak mungkin dituhankan. Tadi saya tanya, apakah ada orang yang menuhankan setan? Kamu bilang ada. Ada nggak orang yang menuhankan setan? Ada nggak orang yang menuhankan setan? Kamu kalau menerjemahkan, kalau menafsir Al-Quran itu harus tahu. Makanya saya bilang, janganlah kamu naik kemari jika kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Nanti kamu akan menjadi pusing sendiri. Baik, saat itu nggak ada yang namanya Tuhan manusia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, coba artikan syahadat. Coba artikan dulu syahadat itu. Artikan. Saya sudah pernah bilang ya, ketika seorang muslim mengeluarkan sepatah kalimat, maka di detik yang sama dia mengeluarkan 10 kedustaan. Coba apa syahadat Anda? Coba apa syahadat Anda mendoktrin orang seperti
Tenang. Kami. Apa syahadatmu? Aku bersaksi. Asyhadu. Apa arti Kamu juga asyhadu? nggak lancar, kamu aja salah. Asyhadu. Apa aku arti bersaksi. asyhadu? Bang Jembret, makasih Aku Bang bersaksi. Jembret. Thank you Bang Jembret. Dengar, Ayo. apa arti syahadat? Asyhadu itu artinya apa? Salah. Bersaksi, betul? Asyhadu itu sekarang gini. Kamu ngerti gak? Syahadat itu artinya apa? Syahadat itu Aku artinya apa? bersaksi, Coba kamu sendiri apa? itu Apa kan? syahadat? Bersaksi Salah, itu asyhadu aku. Salah. Salah bisa. Terus? Nah, salah. Kamu aja udah begitu juga gagal. Baik, Asyhadu, kita itu baru aku lihat bersaksi. arti Syahadat syahadat artinya apa? ya. Kita lihat arti syahadat. Arti Syahadat artinya apa? syahadat. Perhatikan. Perhatikan arti syahadat dalam bahasa Indonesia ya. Kita terjemahkan ya arti syahadat. Perhatikan. Syahadat artinya, kita lihat arti syahadat. Saya balikan kamera saya ya. Kok gelap-gelapan lagi nih? Nih, saya balikin. Aduh, memang mereka ini berada dalam kenekatan yang nyata ya teman-teman. Ini syahadat Kamu dalam sesat, agama Islam. sesat. Kamu sesat. Ini Yes, saya yes, bacakan. Tenang, tenang. Syahadat nih. Iya. Di dalam syahadat, pengertian syahadat, Kamu nih itu. kita bacakan. Kita bacakan nih. Arti syahadat. Yo. Asyhadu, betul? Iya. Oke, artinya Enggak salah. saya Asyhadu apa sebentar. asyhadu? Kamu dulu salah baca. Sebentar. Salah. Asyhadu apa? Udah mulai gelap-gelapan. Asyhadu itu artinya. Apa arti asyhadu? Asyhadu itu singa. Salah. Kalau asyhadu artinya aku bersaksi. Oke, aku bersaksi. Goblok. Oke. Kamu Kamu bersaksi mau- betul? Goblok. Kamu bersaksi betul? Hah? Ya, asyhadu. Bersaksi. Asyhadu itu Apa namanya, pengertian tapi saksi? singa. Kamu asyhadu goblok kamu. Sekarang gini aja. Tadi kamu sebut asyhadu. Asyhadu itu artinya bukan. Ngamuk dia udah emosi dia. Emosi nih. Kamu salah besar. Kamu mengatakan kamu bersaksi. Kamu gagal. Kamu mengatakan kamu bersaksi, kamu betul? ngomong benar, tapi Kamu mengatakan kamu bersaksi, Iya. betul? sekarang begini, tanya. Asyhadu. Kapan kamu Asyhadu itu- menyaksikan? Iya, asyhadu sekarang. Tadi nama tadi kamu sebut Mau ke gua. asyhadu Udah itu kamu bukan- sampai gua dulu. Kalau udah sampai gua kabarin saya. Oh. Gelap-gelapan begitu. Ya, silakan. Teman-teman, ya, kalau mau naik, perhatikan perangkat kalian, ya. Ustadz Eri. Ya, selamat malam Ustadz Eri. Ya, selamat malam. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera. Yuk. Ini Ustadz nih teman-teman nih. Apakah dia berani mengaku Ustadz di hadapan saya? Karena selama ini belum pernah ada yang berani ngaku Ustadz di hadapan saya. Ya, silakan Ustadz, nyalakan kamera. Bisakah Anda menyalakan kamera? Bentar, Nggak semuanya. bentar ya. Silakan. Ini masih ada. Iya, Assalamualaikum. Ustadz. Mengucapkan assalamualaikum. Sungguh Anda nekat yang nyata. Ustadz, dengarkan ya Pak Ustadz. Ya, Di dalam agama Baik. Islam dilarang mengucapkan Ya. assalamualaikum kepada non muslim, betul? nggak salah saya. Bener nggak dalam agama Islam dilarang mengucapkan assalamualaikum kepada non muslim? Nggak ada hadisnya itu. nggak ada Baik, saya dalilnya. tampilkan hadisnya. Makanya saya bilang teman-teman ya, Baik. alasan seseorang masih Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Namanya Coba saja aja Ustadz, dulu, sebentar. coba.
Saya tunjukkan hadisnya. Coba, saya pengen tahu. Tadi Anda minta hadis kan? Ya, Sabar baik. Pak Ustadz, sabar. Anda kan tadi minta Ya, hadis. Saya tampilkan hadisnya. Saya tampilkan. Saya balikan kamera saya ya. Kita harus bersabar teman-teman, karena tiap hari kita kedatangan pasien baru muslim ya. Oke. Ini Pak Ustadz dari rumahsyok.com, ini website muslim. Itu haram mengucapkan salam kepada orang kafir nih judulnya. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya. Sekarang Tenang, Sekarang tenang di dulu room- Pak Ustadz. di Pak room Ustadz, Anda banyak tenang, muslim tenang, nggak? tenang, di tenang. room. Tenang ya, saya bacakan Ya, hadisnya oke, dulu. siap. Saya bacakan. Dari Abu Hurairah. Arabnya dong, Arabnya. Baca Arabnya. Berarti terjemahnya Saya salah. nggak baca. Berarti yang nerjemah ini salah. Baca Arabnya dulu. Oh, Ya, percuma Arabnya dulu diterjemahi. Sungguh biasa jurus muslim ngeles. Oke, sekarang gini. Coba, ya. Sekarang begini, saya tidak bisa bahasa Arabnya, saya tidak tahu bahasa Arabnya. Coba Anda bahasa Arabkan dan terjemahkan. Coba. Ya itu aja bahas tulisannya aja kecil-kecil. Oke, gimana saya mau gedein, lihat? saya Itu besarin. dong. Saya besarin. Coba. Nah, gitu. Waan terus. Baca. Kurang besar. Kurang besar. Nanti kalau besar-besar nanti meledak, Bang. Gimana Ustadz ini? Coba. Ya, Coba baca. Waan. Abi. Ubi. Mana Abi? Terus Ubi. buang-buang Uzza. durasi. Udahlah, ini kan sudah diartikan dari Abu Hurairah. Ini kan sudah diartikan. Kenapa sih kalian ngeles? Kita baca saja artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Ya. anhu, Rasulullah Ya. Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Tadi Anda mengucapkan salam kepada saya, sementara menurut Muhammad Iya. dilarang mengucapkan salam. Bahkan kalau Anda bertemu Saya dengan mengucap orang salam Wahyudi atau Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Oke, saya tanya. Saya tanya ya, saya minta tapingnya yang muslim di roomnya Edis TV, angka 5, waktu 5. Coba. Kan lari kemana-mana kan. Jadi sekarang masihkah? Enggak, saya mengucap salam buat mereka. Oh, sekarang sudah Apa ngeleng. yang mau Anda? Oh, ngucapin salamnya bukan kepada Anda tapi kepada penonton yang muslim gitu. Sungguh siap, nekat ya. yang nyata. Dengar Pak Ustadz, saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu gini. Untuk Anda saya ucapkan selamat malam. Tadi Anda ucapkan assalamualaikum, terus boleh mengucapkan, ditunjukin hadis ngeles. Tadi Anda bersikukuh mengatakan bahwa boleh mengucapkan salam, bahkan Anda menantang hadisnya mana. Tenang saja, Muslim Ya. di sini nonton itu diem, mereka silent. Orang Muslim yang nonton di sini itu mereka diem, mereka nggak ngetik apa-apa. Mereka memperhatikan dan belajar, menunggu-nunggu ustadznya datang untuk membantah argumen saya. Sekarang Anda sudah mengakui bahwa tidak boleh memberikan salam kepada non-Muslim? Oke, saya terima ya. Oke. Mau saya Baik, kita lanjutkan berniat ke tema berikutnya ya. menyampaikan Salam. Baik, saya cuma niatnya salam saya buat kaum muslim ya. Tadi katanya Yang ada di room boleh. Oke, nggak apa-apa, saya terima sip. Lanjut. Saya mau tanya, Anda kemarin main film nggak? Iya. Anda kemarin main film nggak di Malaysia? Main Saya film nggak pernah Walid. main film. Walid. Saya nggak pernah main. Aku pikir Anda Walid Nggak yang pernah main main-main. film di Malaysia. Oke, baik. Apa yang mau Anda sampaikan ini, Ustadz? Silakan. Apakah Anda Ya, seorang bukan, Ustadz? saya mau tanya. Saya tanya dulu, apakah Anda seorang Ustadz? Saya Ustadz. Wish, Ya. berani dia mengaku Ustadz, teman-teman. Nah, makanya saya mau tanya. Silakan. Situ tadi berdebat dengan teman-teman saya muslim. Saya cuma mendengar aja sih, pendengar.
Saya cuma pendengar aja. Nah sekarang yang mau Anda tanyakan itu apa ya? Silakan. Bahas tadi. Mohon maaf, saya agak sedikit pilek. Kalau Nah sekarang segini aja. Baik, jangan dibantah. gimana? Diam ya. Kalau firman Allah untuk Nabi Muhammad itu adalah juru penyelamat. Ya, jadi dia bukannya Tuhan Muhammad, dia nggak ada namanya Tuhan. Oke. Dia hanya utusan. Sudah? Eh, Oke. Quran berbahasa apa? bahasa Arab. Oke. Ada nggak huruf Tuhan, Tuhan di dalam Al-Quran yang berbahasa Arab? Tuhan ada. Coba nyimak pelan-pelan karena memang mereka ini teman-teman harap maklum. Gini, Quran tadi kan Anda bilang Muhammad bukan Ya. Tuhan, betul? Utusan gitu. Oke. Kata Tuhan huruf T U H A N, Huruf nggak ada. Tuhan. Ada nggak dalam Nggak Al-Quran? ada. Kalau huruf nggak ada. Nggak ada. Nggak ada huruf. Kalau begitu, kata Tuhan itu di dalam bahasa aslinya apa? Rob. Rob. Baik. Pertanyaan saya, secara kaidah bahasa atau di dalam Al-Quran, ada nggak Rob itu yang manusia? Nggak ada. Nggak Nggak ada di ada. itu. Nah, Kalau saya tunjukkan di dalam Ya. Al-Quran bahwa kata Rob itu ditujukan kepada manusia, gimana? ya itu pemikiran Anda itu. Pemikiran saya. Waduh, dan Iya. tiadalah kamu ini melainkan salah satu di antara orang-orang yang nekat. Baik. Nih, saya jelaskan lagi ya. Islam adalah agama yang diridhoi Allah. Oke, baik. Ya kan? Tenang, Terus jangan ke situ dulu, jangan Islam- melebar. Jangan melebar dulu. Kalau ada orang yang mengikuti setan, patuh, taat, tahluk, tunduk mengikuti ajaran-ajaran setan itu, melaksanakan perintah-perintah setan. Siapakah yang dijadikan oleh orang tersebut sebagai Tuhannya atau sebagai Robnya? Dia mentaati setan, mengikuti setan, patuh, tahluk, tunduk, menjalankan perintah-perintah setan itu. Maka siapakah yang sedang dia pertuhankan? Dia tidak menuhankan, tetapi dia menyesatkan, dia sesat di jalan setan. Berarti dia Anda tetap tak mempertuhan paham. Allah. Tetap mempertuhan Allah. Itu jalannya dia ambil jalan simpang. Memang mereka ini berat ini saudara-saudara. Dengar. Taruhlah ada seseorang bernama Udin. Oke. Nah, Si Udin ini dia patuh sama setan. Dia nggak patuh sama Allah. Dia mengikuti setan, dia nggak mengikuti Allah. Dia menjalankan perintah-perintah setan. Maka yang dipertuhan oleh Udin, yang dijadikan Rob oleh Udin, Allah apa setan? murtad, Yang dijadikan kafir. Rob Allah atau setan? Yang dijadikan Tuhannya dia, tetapnya Allah. Itu tidak. Pusing itu nafsunya dia. lagi. Hasratnya dia. Aduh, pusing. Pala berbi. Makanya saya bilang teman-teman, jangan harap kalau ngomong sama orang muslim dia akan jujur. Kan saya sudah pernah bilang, jika seorang Islam menjelaskan agamanya, di detik yang sama dia akan berbohong. Nih, udah ada tulisannya semua saya bikin. Sudah ada tulisannya semua saya bikin. Nih. Tahu nggak? Oh, bentar, bukan ini. Mana sih? Mana sih? Allah mengutus setan. Mana sih ya? Benar nggak? Allah. Mana? Dia coba dia. Bentar. Allah mengutus setan. Kalau saya terus terang tidak tunduk sama setan sih. Saya tidak bilang Anda. Saya tetap jalan. Kalau ada orang, taruhlah misalnya Fulan, itu. oke? Si Fulan tahluk, tunduk, patuh mengikuti iblis. Berarti siapa yang dipertuhan oleh si Fulan?
Lakum dinukum waliyadin. Lakum Itu aja. dinukum waliyah. Makin panjang jenggotnya, Agak kata Akil Sirak makin Oke lah ya, mohon maaf ya Pak Ustadz. Aduh. Kita permisi dulu ya Pak Ustadz ya. Saya cuma mau bilang begini Pak Ustadz, begini. Kita ini manusia ini pesan saya kepada Anda ya. Kita ini harus patuh, tunduk mengikuti Yesus supaya kita ini menjadi orang yang benar. Supaya kita ini kembali kepada fitrah kita, maka kita harus menjadi seperti Yesus, mengikuti teladan yang telah dilaksanakan oleh Dia, yang telah ditinggalkan. Jangan ngikutin Iya, Muhammad. itu jalan menuju. Iya, jalan menuju Bapa di Jalan surga. Jalan menuju kepada hidup yang Jalan kekal. menuju Bapa di surga, di sampingnya neraka. Sampingnya. Jalan menuju. Teman-teman tahu nggak teman-teman? Tahu nggak? Saya Tahu. itu jarang memberitakan firman Tuhan kepada orang yang dia masih terikat sama dogma Muhammad. Biasanya nggak masuk itu barang gitu loh. Kalau kita memberikan sesuatu yang baik, maka penerimanya itu harus bersih dulu. Makanya saya sering mengajak dia itu dulu, waras dulu. Nah, ketika waras baru saya berikan firman Tuhan. Begitu loh ya. Jadi pesan saya begini, Ustadz Nggak Eri. kemampuan. Ya. Kamu mau Pesan mencopet saya nggak kepada kemampuan. Anda begini, Ustadz Eri, pesan saya begini. Jika Anda mengikuti Yesus, maka Anda akan menjadi orang baik.